Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Royan Habibi Soekarna, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web kelas A, Informatika Angkatan 2023. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mendemokan hasil dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu website sistem pendataan pengunjung tempat wisata. Dengan kami yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rifan Lasmata Putra dengan NIM akhir 37, dan rekan saya yaitu Muhammad Imam Fatur Rahman dengan NIM akhir 36, Firdaus Satrio Utomo dengan NIM akhir 39, Aji Wahyu Satrio Utomo dengan NIM akhir 29, Arya Agung Triadi dengan NIM akhir 06, dan Muhammad Zidan Hikmatyar dengan NIM akhir 84. Oke, baik, langsung saja kami akan mendemokan, dan kepada Saudara Arya Agung Triadi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang front end atau antarmuka dari sisi pengguna di sistem pendataan pengunjung tempat wisata, yaitu antarmuka user dan antarmuka admin. Dimulai dari sisi user terlebih dahulu. Nah, pada halaman home, pertama ketika user membuka website, mereka akan disambut oleh homepage. Di halaman ini berisi navigasi utama menuju berbagai menu seperti home, explore, about, informasi, dan kontak. Tampilan halaman ini dibuat user friendly untuk memudahkan navigasi. Selanjutnya di bagian explore, user dapat melihat daftar lengkap destinasi wisata. Setiap destinasi dilengkapi dengan deskripsi singkat tentang lokasi wisata, rating dari Google Maps sebagai penilaian tempat oleh pengunjung sebelumnya, lalu tombol menuju Google Maps untuk menavigasi langsung ke lokasi. Halaman About, user dapat menemukan informasi mengenai sejarah singkat Kesultanan Banten. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Banten kepada pengunjung. Lalu ada halaman informasi. User dapat menemukan berbagai konten menarik, termasuk video wisata di Banten. Konten ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap dan menarik tentang destinasi yang akan dikunjungi. Nah, terakhir, di menu kontak kami, user bisa menghubungi admin langsung dengan mengisi formulir di kontak. Formulir ini mencakup kolom untuk nama, email, nomor telepon, pesan atau pertanyaan. Form ini memastikan komunikasi yang lebih efektif antara pengunjung dan pihak pengelola. Selanjutnya untuk antarmuka admin. Baik, terima kasih kepada Arya Agung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke tampilan dari dashboard admin. Di mana untuk ke dashboard admin sendiri kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini dicoba ketika seseorang memaksa untuk masuk ke dashboard admin, itu tidak akan bisa sebelum melakukan login. Dan juga ketika email atau passwordnya itu tidak terverifikasi, maka tidak akan bisa login. Bisa dicoba di sini passwordnya salah misalkan. Ketika mencoba login, maka di situ tidak valid ya. Oke, jadi email dan password haruslah benar dan terverifikasi. Bisa dicoba di sini ketika email dan passwordnya benar, kita mencoba login. Nah, berhasil masuk ke tampilan awal dashboard admin. Lalu untuk cara untuk logoutnya sendiri, kita masuk ke sebelah kanan atas di bagian profil, di bawah profil di situ ada tombol logout. Nah, di situ coba logout. Nah, lalu konfirmasi logout. Maka akan kembali ke form login yang awal. Dan
ketika sudah logout dan mencoba memaksa masuk ke form dashboard lagi, maka tidak akan bisa juga. Baik, kita masuk kembali ke halaman dashboard. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Imam. Nah, selanjutnya setelah masuk ke dashboard itu akan langsung ke tampilan utama, yaitu menampilkan jumlah pengunjung dan statistik chart. Nah, bisa dilihat di sini adalah jumlah pengunjung tahunan, chart pengunjung tahunan. Bisa dilihat di situ data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung mengalami fluktuasi sepanjang tahun ya, dengan peningkatan signifikan pada bulan Desember yang kemungkinan karena musim liburan. Nah, selain chart jumlah pengunjung tahunan, ada juga jumlah pengunjung bulanan dan harian. Nah, ini adalah jumlah pengunjung selama 1 bulan. Jadi di chart ini dapat diamati adanya pola naik turun dalam jumlah pengunjung dengan puncaknya pada beberapa hari tentu, mungkin bertepatan dengan akhir pekan atau hari libur nasional. Selanjutnya ada chart jumlah pengunjung harian. Nah, grafik ini memperlihatkan peningkatan jumlah pengunjung pada hari Jumat 1 dan ini mengindikasikan bahwa akhir pekan merupakan waktu dengan kunjungan tertinggi. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, terima kasih kepada rekan saya Jidan. Selanjutnya kita bahas mengenai input data pengunjung dan juga filter. Di sini kita memiliki fitur dengan nama tambah pengunjung. Nah, jika kita pencet di sini formulir pengunjung yang isinya bisa kita isi berisi lengkap, nomor handphone, tanggal berkunjung dan juga alamat. Oke, mungkin kita akan coba untuk mengisi input data pengunjung. Untuk nama lengkap bisa diisi dengan Ripan Lesmana Putra. Oke, emailnya ripan@gmail.com. Nomor HP-nya bebas. Tanggal berkunjung. Nah, ini tanggal berkunjung ini digunakan untuk tanggal berkunjung pengunjung yang nantinya akan datang ke tempat wisatanya. Oke, misalkan hari ini. Oke, alamatnya, alamat dari si pengunjung. Oke, kita simpan data. Nah, data pengunjung berhasil disimpan. Ada kolom informasinya. Oke, nah, nanti akan datanya akan muncul di bagian daftar pengunjung. Oke, jika kita masuk ke bagian daftar pengunjung, maka di sini ada data-data pengunjung yang telah kita inputkan. Nah, di sini di bagian daftar pengunjung kita bisa mencari filter pencarian dan juga sortir. Oke, misalkan kita mencari pencarian dengan nama yang tadi telah kita isi, dengan nama Ripan. Jika kita cari, itu nanti akan muncul nama yang telah kita cari. Jadi Ripan Lesmana. Oke, misalkan kita kita juga bisa tentang sorting, mengurutkan. Jadi nanti kita bisa mengurutkan namanya dari A sampai Z atau kebalikannya, tanggal terlama dan juga tanggal terbaru. Seperti itu. Nah, kita juga di samping dari data itu ada beberapa button tombol, yang mana yang biru itu kita bisa melihat informasi mengenai pengunjungnya di bagian nama, email, nomor HP, dan juga tanggal berkunjung. Lalu untuk yang kuning itu nanti untuk edit dan yang merah untuk delete. Nah, iya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya izin melanjutkan penjelasan dari Ripan. Seperti yang dibilang tadi, di sebelah data aksi ada pilihan mata untuk melihat detail dari pengunjung, pilihan pengeditan dengan
background kuning, dan background merah untuk penghapusan data. Mari kita coba untuk menghapus data. Boleh kita hapus data yang ditambahkan tadi, data Ripan Laksamana Putra. Jika kita ingin menghapus sebuah data, akan ada pop-up untuk mengkonfirmasi apakah kita benar-benar ingin menghapus data tersebut. Jika kita ingin menghapusnya, maka akan muncul informasi bahwa data pengunjung berhasil dihapus. Jika kita cari data yang tadi, Ripan Laksamana Putra, ya, cari, maka data tersebut tidak ada. Ini membuktikan bahwa sistem berfungsi sepenuhnya. Untuk sedikit masukan pada dashboard tadi, boleh kembali ke halaman dashboard. Untuk jumlah pengunjung tahunan itu terdapat di pojok kanan atas tahun data kapan. Ini tahun 2024, bisa kita ganti misalkan terdapat tahun 2023 dan 2022. Boleh dilihat tahun 2023 seperti yang dilihat dari data, setiap tahun memiliki statistik chart yang berbeda. Ini merupakan statistik chart pada tahun 2023 dan melakukan peningkatan pada bulan Desember. Boleh dilihat di tahun 2022-nya. Oke, 2022 kita belum memulai ada data yang masuk. Konsep yang sama kita gunakan juga pada jumlah pengunjung bulanan. Kita bisa melihat bulanan apa yang ingin kita lihat datanya. Mulai dari Januari sampai dengan Desember. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang API yang ada di website ini. Pertama-tama, pada website ini terdapat API yaitu jumlah pengunjung. Jika kita refresh, terdapat API jumlah hari ini, chart tahunan, chart harian, dan juga chart bulanan. Selanjutnya kita coba di Postman. Pertama-tama kita ingin mencoba untuk registrasi admin. Untuk registrasi admin ini hanya bisa diakses oleh orang yang mengetahui URL-nya saja. Ini sebagai contoh bagian register. Kita coba send. Maka akan muncul registrasi successful, ID-nya 4, namanya Firdaus Satrio, dan emailnya, serta ada tokennya yang digunakan untuk logout, serta menginput data semuanya. Mari kita coba untuk jumlah pengunjung hari ini. Kita masukkan tokennya tadi, lalu kita coba send. Maka akan muncul data JSON yang menunjukkan jumlah pengunjung hari ini, yaitu berjumlah 5. Coba kita pengunjung total, kita send, maka akan muncul data jumlah pengunjung 760 pada total seluruh tahun. Selanjutnya jumlah pengunjung tahunan, kita kirim, maka akan muncul label Januari serta data pada setiap bulannya. Selanjutnya ada jumlah pengunjung bulanan, misalnya ini bulan Desember ya, maka akan muncul ini tanggalnya, lalu ini jumlah pengunjung tiap harinya dari setiap tanggal. Selanjutnya ada chart total harian, yaitu Senin sampai Minggu, bisa dilihat label. Ini jumlah data pada setiap harinya. Selanjutnya menampilkan data pengunjung. URL-nya API pengunjung, kita send. Maka akan muncul jumlah pengunjung yang per page-nya itu 10. Jadi dibatasi 10 ke 10, 10 sampai 760. Jadi ada 76 page. Misalnya kita akan melihat detail dari ID 16 ini.
maka akan muncul data dari yang punya ID 16 saja. Lalu misalnya kita akan menghapus data 16 ini. Kita kirim. Data pengunjung berhasil dihapus. Coba kita cari lagi. Maka data tidak akan muncul dan tidak ditemukan, yaitu not found. Selanjutnya, kita coba logout. Kita masukkan di barrier-nya. Kita send. Logout sukses. Nah, kalau jika sudah sukses, maka tokennya ini tidak bakal bisa untuk mengakses data yang lain. Misalnya kita coba data pengunjung jumlah hari ini. Maka akan muncul unauthenticated. Artinya token ini tidak bisa digunakan karena sudah logout. Cukup. Teknik CAG di sini. Izinkan saya melanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang API dari inputan jumlah pengunjung. Kepada Daus dipersilahkan. Input data pengunjung. Misalnya kita inputkan datanya. Kita kirimkan. Maka data pengunjung berhasil. Misalnya kita akan mencarinya. Tadi datanya ID 861. Nah, maka akan muncul juga. Oke, cukup sekian penjelasannya. Baik, izin menjelaskan fitur-fitur yang terlewat. Di sini untuk bagian filter daftar pengunjung, kita juga bisa memfilter pengunjung yang datang di tanggal berapa hingga tanggal berapa. Misalkan kita contohkan di sini, kita ingin menampilkan data dari tanggal 23 hingga tanggal 24 hari ini. Lalu kita urutkan berdasarkan tanggal terlama. Kita klik cari, maka akan tampil daftar pengunjung yang tanggal berkunjungnya tanggal 23 hingga tanggal 24. Di sini totalnya 9 data. Baik, itu saja untuk filter dari tanggal. Selanjutnya kita masuk ke bagian login API. Kita masukkan di sini email dan password yang baru saja kita registrasi. Lalu kita send. Maka akan tampil message login successful dan tokennya diberikan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman. Dan mungkin itu adalah demo dari kelompok kami, kelompok 2, tentang mengenai website sistem pendataan pengunjung tempat wisata, yang mana tadi sudah dijelaskan mengenai antarmuka user dan admin, dan juga login dan logout, statistik dan juga chart, tentang CRUD, create, read, update, delete, filter, dan juga API. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.